kecuali yang Mahfud jangan, Anies jangan, Muhaimin jangan. Kita rangkul PDIP saja sudah cukup, ya seluruh PDIP, karena bagaimanapun juga PDIP ini partai nasionalis yang selama puluhan tahun menjaga kita dari khilafah kan. Kan PDIP yang jaga kita jangan sampai jadi khilafah, walaupun akhirnya dia harus jual diri kepada khilafah. Kita tahu, cuman dia sebagai politikus kudu kompromi. Nah sekarang Prabowo sudah menang, dia harus rangkul cepat-cepat, harus cepat-cepat dirangkul nih orang-orang PDIP yang bagus-bagus. Ahok tetap harus dirangkul. Kalau Ahok sih nggak mungkin nyebrang dari khilafah. Cuman kalau nggak cepat dirangkul, maka PDI-nya sendiri akan jadi partai oposisi dan akan bekerja sama dengan khilafah buat nyerang Prabowo. Tapi kayaknya dia mau jadi oposisi tuh. Nah, itu yang saya khawatirkan. Udah ada itunya. Kalau itu sampai terjadi, bubar, kita bisa perang. Jadi, satu, hak-hak gereja juga harus diteriakkan. Harus cepat-cepat, izin-izin gereja harus cepat diurus sekarang, di tahun pertama ini. Begitu kamu lengah, nanti selesai semua. Kamu harus cepat izin. Bukan masalah gedung gereja, kita ibadah, bukan. Tapi ini simbol, ada pluralisme, simbol Pancasila ditegakkan. Makanya cepat, izin pura, izin gereja, harus cepat-cepat. Sebanyak mungkin pura, sebanyak mungkin gereja, Ahmadiyah pun harus dijadikan satu, harus diakui. Ahmadiyah, Avatar, harus diakui. Kira-kira itu. Oke, lanjut. Waduh, ini mana semua nih? Oke. Bu Ellen, silakan. Ya, shalom Pastor dan shalom semuanya. Bu Ellen. Pastor, saya ingat ya, tahun kemarin kan Pastor bilang, kali ini kalau khilafah kalah, kadrun kalah, itu akan tiarap sampai beberapa waktu. Karena bohirnya sudah bangkrut, udah nggak ada uangnya lagi. Ya, tapi dengan pernyataan Pastor tadi, dan saya memang lihat juga ya, Anies akan nggak puas gitu. Perjuangannya belum selesai gitu. Berarti kan akan dilanjut. Itu bagaimana, Pastor? Oh iya, artinya kita harus waspada. Makanya kemarin saya bilang Prabowo belum tentu menang. Walaupun kita di sini kita tiap hari, ayo Prabowo, ayo Prabowo. Tapi saya selalu bilang Prabowo itu belum menang, belum tentu menang. Hati-hati, ya kan? Supaya kalian militan kan. Sama, kita nggak tahu begitu kita lengah bisa diambil alih loh sama khilafah. Jadi apa? Jangan lengah. Terus kita. Kalau lengah ya habis. Berarti Pastor masih kan sekarang udah jelas nih Prabowo yang menang nih. Jadi kan omongan Pastor yang kemarin juga bahwa kalau gitu saya harus ini dong katanya apa dukung Prabowo katanya gitu. Maksudnya ngomongin lagi di sini artinya akan misu-misu lagi kah Pastor? Nggak boleh. Kan lisensinya udah dicabut. Tapi tetap boleh ngomongin politik juga walaupun kita bicara politik, kita nggak cerita politik praktisnya, kita terus menjadikan corong ya kan, jadi corong untuk mengingatkan sama bangunin kalian semuanya. Tapi kalau misu-misu itu kan suara kenapa yang keras sekali kan? Iya. Ya kan, nah sekarang udah nggak boleh. Kita harus sekarang pengembalaan bagaimana di masa-masa ini jangan sampai lengah. Ayo kita rangkul semuanya, kecuali yang Mahfud jangan, Anies jangan, Muhaimin jangan. Kita rangkul PDIP saja sudah cukup, ya seluruh PDIP, karena bagaimanapun juga PDIP ini partai nasionalis yang selama puluhan tahun menjaga kita dari khilafah kan. Kan PDIP yang jaga kita jangan sampai jadi khilafah, walaupun akhirnya dia harus jual diri kepada khilafah, ya kan? Tapi kan harus dirangkul. Kalau enggak nanti dia akan dirangkul sama khilafah, repot nanti. Ini kan karena Soekarno dulu kan akhirnya kan ngalahkan si komunisnya malah ngerangkul agama kan, kalah kan Soekarno-nya kan, habis dia. Yang kita takutkan itu komunisnya kalah, partai agamanya sabotase, sama seperti di Iran kan, komunisnya digajruk sama si Khomeini, lalu dia jadi Republik Islam Syiah Iran, ya kan? Yang terjadi di Iran kan gitu, partai komunis yang ngusung,
Partai Komunis yang ngambil, terus digajluk sama Islamnya. Nah, PDIP kan sama nih, nyaris kan. Kalau ini nggak kalah, wah udah kelar kita nih hari ini nih. Kalau PDIP menang nih, karena sudah ditunggangi sama khilafah. Tetapi orang-orangnya sendiri kita tahu nih kayak si Adriana Pitupulu, nggak mungkin dia khilafah, ya kan? Ruhut Sitompul, nggak mungkin dia khilafah. Puan, nggak mungkin dia khilafah. Megawati sendiri kan nggak suka dengan agama, ya kan? Megawati sendiri nggak suka dengan agama, kita tahu. Cuman dia sebagai politikus kudu kompromi. Nah sekarang Prabowo sudah menang, dia harus rangkul cepet-cepet, harus cepet-cepet dirangkul nih orang-orang PDIP yang bagus-bagus. Ahok tetap harus dirangkul. Kalau Ahok sih nggak mungkin nyebrang jadi khilafah. Cuman kalau nggak cepat dirangkul, maka PDI-nya sendiri akan jadi partai oposisi dan akan bekerja sama dengan khilafah buat nyerang Prabowo. Tapi kayaknya dia mau jadi oposisi tuh, Pastor. Nah, itu yang saya khawatirkan. Udah ada itunya hari Kalau ini. itu sampai terjadi bubar, kita bisa perang. Karena mereka menggerakkan mahasiswa loh ini. Ya kan? Kemarin kan udah lewat kan? Itu loh masalahnya. Tapi ada mahasiswa yang bawa bendera dari Trisakti gitu, ada yang mendukung Jokowi juga. Yang netral cuma Ukrida. Di Jakarta itu yang benar-benar netral cuma Ukrida, udah statement dari senatnya, ya kan? Jadi tidak boleh lengah ya, Pastor ya. Iya, makanya kita jangan puas diri, makanya dari kemarin saya nggak terlalu bereuforia, jangan bereuforia intinya ya. Ini kita lagi kapal karam, jadi jangan bereuforia, hati-hati. Jadi satu, hak-hak gereja juga harus diteriakan, harus cepat-cepat izin-izin gereja harus cepat diurus sekarang di tahun pertama ini. Begitu kamu lengah, nanti selesai semua. Kamu harus cepat izin. Bukan masalah gedung gereja kita ibadah, bukan. Tapi ini simbol, ada pluralisme, simbol Pancasila ditegakkan. Makanya cepat, ujian pura, izin gereja, harus cepat-cepat. Sebanyak mungkin pura, sebanyak mungkin gereja, Ahmadiyah pun harus dijadikan satu, harus diakui. Ahmadiyah, Kafatar, harus diakui. Harus cepat-cepat. Makanya saya nggak tahu nih LPH Gios kita bisa nggak nih. Nanti kita minta tolong Apute yang survei. Karena LPH Gios ini kita kan lawyer sama hakim isinya kan. Mereka bukan orang yang suntup-suntup begitu. Mereka ya lawyer kerja akademisi. Ini dengan adanya Pak Pute, kita punya think tank lagi nih, ya kan? Ya, kita butuh think tank ya. Lalu di backup sama lawyer dan hakim ini. Kita mantan hakim dan lawyer ya. Pengurusnya kita ini orang top semua nih saudara ya. Dengan adanya think tank ini ada Pak Putih, dia suntup-suntup masuk kemana-mana, masuk ke Gavatan, masuk ke Ahmadiyah. Cepet ayo kita ini terus. Ayo cepet jadi ayo supaya diresmikan kayak saksi Yehova zaman Gus Dur kan. Diresmikan kan, nggak bisa dipersekusi lagi. Nanti sama Ahmadiyah mau si A, ayo cepetan. Termasuk yang Hindu segala macam, kelenteng semua harus cepetan supaya Pancasilanya ini cepat real sehingga orang nggak bisa lagi dobrak-dobrak lagi HKBP Philadelphia harus cepetan. Masalahnya seberapa cepat kita bisa ya, memang sudah kehabisan tenaga semua. Benar nggak? Logis kan yang saya ngomong? Harus cepat, nggak cepat kelar. Ya. Iya, makasih Pastor. Ya, Tasya.